Waduh, keren sekali kesaksiannya. Kita bahas tentang penyediaan Tuhan bagi kita ya. Penyediaan Allah. Banyak dari kita pasti punya pergumulan. Kemarin saya dan istri lagi bahas tentang sebuah buku, yaitu kehidupannya Billy Graham. Jadi anak-anak Billy Graham, mereka beritahu bahwa kami benar anak Billy Graham, tapi kami juga seperti saudara, kami orang biasa. Kami punya pergumulan juga. Jadi waktu itu anak sulungnya, perempuan Virginia, dia punya masalah keluarga yang berat. Dan dia harus buat keputusan untuk pulang ke rumah bapaknya. Tapi ini sulit karena dia merasa dia anak seorang Billy Graham. Bagaimana muka bapaknya? Dan akhirnya dia sampai ke satu titik, dia memilih pulang juga ke rumah bapaknya. Dia tidak tahu apa yang terjadi. Dia pikir mungkin bapaknya akan malu dan marah atau stres. Waktu dia pulang, bapaknya tahu dia mau pulang, bapaknya sudah tunggu di jalan, menantikan dia. Dan bapaknya sambut dia. Dia rasa diterima. Dan dia tahu bahwa dia seperti manusia pada umumnya. Tidak ada yang spesial. Semua manusia punya kebutuhan-kebutuhan tersebut. Jadi kebutuhan itu tidak hanya masalah makan atau minum atau pakai, tapi lebih juga di dalam kehidupan kita, spiritual kita, mental kita, perasaan kita, mungkin gengsi kita, harga diri kita. Itu semua kebutuhan yang Allah peduli terhadap saudara dan saya. Dan kita persoalannya bukan masalah apa yang kita makan, pakai, dan minum. Kita semua mungkin pernah punya pengalaman jadi mahasiswa atau mahasiswi, pernah kos. Kita juga mengalami tantangan-tantangan mungkin kebutuhan makan, minum, pakai. Tapi apakah pernah kita pikirkan? Tidak banyak mengganggu pikiran kita karena kita memiliki tujuan dari hidup itu sendiri. Kita mau menyelesaikan sekolah. Bahkan kita mungkin punya cita-cita, punya impian. Yesus dilahirkan dari keluarga yang sederhana, tidak punya apa-apa. Apakah dia punya doanya, kebutuhannya untuk bagaimana mempermaju usaha bapaknya sebagai tukang kayu yang berhasil, atau juga bagaimana kebutuhan makan minum mereka? Karena dia, waktu kita lihat, dia memberikan persembahan, juga bukan domba keluarganya. Persembahannya perkutut. Secara keuangan mungkin dia termasuk yang sederhana, kekurangan sana-sini. Tapi apa tujuan Yesus? Apakah Yesus untuk memikirkan apa yang dia pakai, dia minum, apa yang dia butuhkan, seperti yang ditulis dalam Matius pasal 6 ayat 31, 32. Apakah ini yang kita cari? Hidup kita hanya mencari beras, atau mencari mobil, atau mencari rumah. Apakah ini tujuan dari kita? Waktu kita tujuannya mobil, tujuannya rumah. Saya tidak bilang saya lebih baik dari Bapak Ibu. Saya juga memiliki tujuan-tujuan yang kecil di masa lalu. Sekarang persoalannya, bagaimana setelah saya punya mobil? Bagaimana setelah saya punya rumah? Atau kebutuhan saya beras, bagaimana kalau saya sudah punya beras? Saya tidak tahu lagi mau ngapain. Seperti seorang tentara, dia ingin supaya hidupnya mapan lewat pekerjaannya. Dikasih fasilitas, mobil, dan sebagainya. Bagaimana kalau negara dalam keadaan perang? Dia harus meninggalkan semuanya ke tempat yang kering, ke tempat yang berbahaya. Tujuan ini yang harus kita bangkitkan kembali di dalam kekristenan kita.
Kita tidak menjadi Kristen untuk supaya Allah memenuhi kebutuhan hidup kita. Allah bilang semua itu, jangan kamu khawatirkan. Itu yang dicari bangsa-bangsa. Waktu Allah membawa bangsa Israel keluar dari Mesir ke tanah Kanaan, mereka punya purpose ke tanah Kanaan. Mereka tidak diminta doa untuk bagaimana kebutuhan makanan lagi di perjalanan. Kebutuhan mana? Kebutuhan roti. Allah bilang itu kamu tidak usah pikirkan. Tapi kamu harus punya tujuan dari hidupmu. Tujuan dari perjalananmu. Tujuannya kita ke tanah Kanaan. Kita tidak menggunakan Allah seperti dukun untuk mobil baru, ya, untuk beras 10 ton, 20 ton, bukan. Untuk rumah yang lebih bagus. Allah bukan dukun kita jangan peralat Allah. Tapi kita harus memiliki tujuan saat kita dipanggil Tuhan. Kita harus cari dahulu tujuan dari kerajaan Allah. Apa keinginan Allah? Banyak dari kita sampai hari ini puluhan tahun ikut Tuhan, tapi kita tidak tahu kehendak Allah bagi hidup kita. Saya beri 2 gambaran pasti tentang kehendak Allah bagi hidup kita. Yang pertama, kehendak Allah bagi hidup kita yaitu masa depan yang penuh harapan. Bukan kecelakaan. Itu saudara dan saya harus paham benar. Itu kehendak dari Allah untuk setiap orang Kristen. Yang kedua, kehendak Allah untuk kita bisa menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Kepala artinya pemimpin. Kita harus bisa memimpin bangsa-bangsa untuk datang menyembah Allah yang benar. Bukan Allah di gunung ini atau di gunung itu. Bukan Allah di Yerusalem atau Allah di Amerika. Bukan. Tetapi Allah di dalam roh. Menyembah di dalam roh dan kebenaran. Dan untuk bisa memimpin bangsa-bangsa menyebar di dalam roh dan kebenaran, mereka harus semua datang mengenal bahwa Allah di dalam roh itu Yesus Kristus. Kita harus menjadi kepala, menjadi pemimpin untuk membawa bangsa-bangsa dapat menyembah Allah di dalam roh, yaitu menyembah di dalam Yesus Kristus. Sehingga itu semua dimungkinkan kalau kita bisa menjadikan segala bangsa muridnya Yesus. Itu tujuan dari kita. Kekristenan kita harus rombak. Karena apa yang disampaikan tadi benar, kehidupan itu nyata. Bapak Ibu, perang tidak hanya di Timur Tengah. Perang akan terjadi di rumah kita. Perang akan terjadi di mana-mana. Paulus sudah mengingatkan bahwa di dalam Tuhan kita dalam siaga 1. Kita harus selalu memakai perlengkapan senjata Allah. Karena di dalam hidup, itu perang secara jasmani, itu manifestasi dari perang yang sudah ada. Perang di dalam roh. Saudara dan saya hidup dalam peperangan setiap saat. Kita perang dalam roh. Kita perang dengan penghulu-penghulu, penguasa-penguasa di udara. Saudara harus siap siaga. Saudara harus punya paham, ya. Hidup bukan cari bagaimana Yesus melakukan kegiatan hidupnya tukang kayu, bukan berdoa buat hanya kayunya laku, ya. Berdoa bukan supaya kayunya laku bisa beli beras, ya, bisa beli minum. Kita tidak lagi urusan itu, tapi urusan yang lebih besar. Menjadikan segala bangsa murid Yesus. Kita harus menjadi pioneering, menjadi kepala, menjadi penunjuk arah bagi gereja-gereja Tuhan di seluruh dunia untuk kembali ke jalan kebenaran, yaitu cari dahulu kehendak Allah, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya ini, supaya seluruh bumi dapat bertelut lututnya, lidahnya dapat mengaku Yesus sebagai Tuhan dan bisa menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran, yaitu menyembah di dalam nama satu-satunya nama, yaitu nama Yesus Kristus. Amin. Haleluya.